Selamat datang di channel YouTube Mood Farm. Video kali ini kita akan membahas tentang 5 manfaat daun kertas untuk kambing, hijauan alternatif yang mulai naik daun. Halo, Sobat Ternak. Kalau kamu lagi cari hijauan alternatif buat kambing tapi mulai bosan dengan rumput gajah, odot, atau kolonjono, kenalan deh sama daun kertas. Iya, kamu nggak salah baca, daun kertas, atau nama lainnya daun tembesu, Melaleca lecadendra, atau kadang disebut juga paperbark tree, adalah tanaman yang ternyata punya manfaat untuk kambing. Meskipun belum sepopuler daun singkong atau turi, daun kertas ini diam-diam menyimpan potensi sebagai pakan hijauan. Nah, buat kamu yang baru mulai ternak kambing atau lagi cari pakan tambahan, yuk kita bahas tuntas, apa itu daun kertas, gimana manfaatnya untuk kambing, dan gimana cara pemberiannya. Apa itu daun kertas? Daun kertas berasal dari pohon yang sering dikenal sebagai pohon kertas, atau secara ilmiah disebut Melaleca lecadendra. Pohon ini punya ciri khas, kulit batangnya berlapis-lapis kayak kertas dan gampang mengelupas. Banyak tumbuh di daerah tropis, termasuk di Indonesia bagian timur, terutama di lahan basah atau pinggir sungai. Pohon ini bisa tumbuh tinggi, dan daunnya rimbun banget. Nah, bagian daunnya ini ternyata bisa dimanfaatkan untuk ternak, khususnya kambing. Kandungan gizi daun kertas. Meskipun belum banyak riset mendalam soal kandungan gizinya di Indonesia, beberapa sumber menunjukkan bahwa daun kertas mengandung protein kasar sedang, sekitar 9–13%. Kaya akan senyawa fitokimia yang bisa berfungsi sebagai antimikroba alami. Memiliki serat kasar yang baik untuk pencernaan kambing. Mengandung minyak atsiri dalam jumlah kecil, yang punya potensi sebagai antiparasit alami. Manfaat daun kertas untuk kambing. Berikut beberapa manfaat yang bisa kamu dapatkan jika menggunakan daun kertas sebagai pakan tambahan untuk kambing. 1. Sumber hijauan alternatif. Daun kertas bisa jadi penyelamat di musim kemarau, saat rumput mulai susah dicari. Tanaman ini tumbuh cepat dan daunnya bisa dipanen berkala tanpa merusak pohonnya. 2. Mendukung pencernaan sehat. Kandungan serat dalam daun kertas membantu kerja rumen kambing. Kambing butuh serat untuk mencerna makanan secara efisien. Daun kertas bisa membantu menjaga pencernaan tetap lancar. 3. Berpotensi sebagai antiparasit alami. Beberapa studi menyebut bahwa minyak atsiri dari daun pohon melaleca punya efek antimikroba dan antiparasit. Artinya, kalau diberikan dalam jumlah wajar, bisa bantu melindungi kambing dari cacingan atau infeksi ringan. 4. Meningkatkan nafsu makan. Tekstur dan aroma daun ini cukup disukai kambing, terutama jika diberikan dalam kondisi layu atau sudah dikeringkan sebentar. Bisa jadi selingan menarik saat kambing mulai bosan dengan pakan yang itu-itu saja. 5. Tanaman tahan banting. Pohon daun kertas tahan terhadap genangan air, tanah miskin hara, bahkan kekeringan. Jadi cocok banget buat kamu yang punya lahan kurang subur tapi ingin menanam hijauan pakan secara mandiri. Cara pemberian daun kertas ke kambing. Meskipun punya banyak manfaat, pemberian daun kertas tetap harus bijak, karena sifatnya bukan pakan utama, tapi pakan tambahan. Berikut tips pemberiannya. Layukan dulu selama 6–12 jam sebelum diberikan, untuk mengurangi efek senyawa aktifnya. Jangan dijadikan pakan tunggal, sebaiknya campur dengan rumput atau hijauan lain. Berikan dalam jumlah sedang, misalnya 10–20% dari total pakan harian. Pantau kondisi kambing, kalau muncul gejala seperti mencret atau lesu, kurangi dosis atau hentikan dulu. Perbandingan dengan daun lain, jenis daun kandungan protein perlu dilayukan. Bisa dijadikan pakan utama. Daun kertas 9–13% perkiraan, ya tidak pakan tambahan saja. Daun singkong 16–23% ya tidak. Daun turi 25–28% tidak bisa. Daun lamtoro 20–25% sebaiknya ya bisa,
dengan hati-hati. Apakah aman dalam jangka panjang? Sampai saat ini belum ada laporan kambing keracunan akibat daun kertas jika diberikan dalam jumlah wajar dan sebagai campuran pakan. Namun karena mengandung senyawa aktif, sebaiknya tidak diberikan dalam jumlah berlebihan atau dalam kondisi segar terus-menerus. Ingat, prinsip pakan kambing yang sehat itu beragam, bersih, dan seimbang. Kesimpulan, layak dicoba, tapi tetap bijak. Daun kertas mungkin belum sepopuler jenis hijauan lain, tapi bukan berarti tidak bermanfaat. Dengan pengelolaan yang tepat, daun ini bisa jadi solusi murah meriah buat pakan kambing, apalagi saat musim kering atau saat stok rumput mulai menipis. Selama kamu bijak dalam pemberian, dan tidak menjadikannya satu-satunya sumber pakan, daun kertas bisa jadi senjata rahasia yang membuat kambing tetap sehat, aktif, dan hemat biaya pakan. Kamu sudah pernah coba? Kalau kamu pernah kasih daun kertas ke kambingmu, atau tertarik mencoba, tulis dong pengalamanmu di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi referensi buat peternak lain juga. Kita bakal bahas lebih banyak lagi tentang jenis-jenis hijauan lokal, pakan alternatif, dan tips beternak kambing yang hemat tapi tetap jos gandos. Manfaat daun kertas melaleca-leca dendra. Manfaat penjelasan singkat. Hijauan alternatif tumbuh cepat, tahan kekeringan dan genangan, cocok jadi pakan cadangan. Baik untuk pencernaan kandungan serat, bantu lancarkan sistem rumen kambing. Antiparasit alami. Minyak atsiri punya efek antimikroba dan bisa bantu lawan cacing. Disukai kambing, aroma khas dan tekstur daun menarik, apalagi jika dilayukan. Tumbuh di lahan marginal, bisa ditanam di tanah miskin hara atau pinggir kandang. Tips aman memberi daun kertas. Layukan dulu 6-12 jam sebelum diberikan. Jangan jadi pakan utama, cukup 10-20% dari total hijauan harian. Campur dengan pakan lain, rumput gajah, odot, turi, dan lain-lain. Pantau kambing jika ada reaksi pencernaan. Hindari daun muda dalam jumlah besar karena bisa terlalu tajam senyawanya. Perbandingan daun kertas versus hijauan lain. Hijauan protein kasar persen perlu dilayukan peran pakan. Daun kertas tanda kurang lebih 9-13% estimasi, ya tambahan. Daun singkong 16-23% ya tambahan. Daun turi 25-28% tidak bisa utama. Daun kolonjono 12-16% tidak bisa utama. Tips menanam pohon daun kertas. Tanam di pinggir kandang atau lahan kosong. Tidak butuh banyak pupuk. Pangkas rutin untuk panen daun dan menjaga ketinggian. Bisa hidup di tanah basah maupun kering. Yang sudah menonton jangan lupa like, subscribe, komen dan share, dan aktifkan tombol notifikasinya supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih.